Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali. Materi yang kita bahas imunohematologi dan bank darah dengan pembahasan jejaring rantai dingin, ya kan, rantai dingin darah. Jadi membuat sebuah jejaring rantai dingin darah di channel ATLM Indonesia yang merupakan media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM. Nah, sekilas dari gambar ini kita sudah bisa memperkirakan bahwa yang namanya darah itu datang dari UTD, ya kan, dibawa oleh melalui proses menggunakan mobil ambulan ke rumah sakit dan ditransfusikan kepada pasien. Nah, ini merupakan sebuah jejaring nanti dibuat. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Nah, ini dulunya memang dari latar belakang dan dasar hukum keduanya ini ada keterkaitan dengan kondisi di lapangan mengenai jejaring darah yang belum sempurna secara rantai dingin. Lalu dibuatlah kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah, Menkes nomor 423 2007. Ini sudah lama dan saat ini kita di 2021, ya sudah lebih 13 tahun sudah dilewati. Nah, kita bahas reviewnya secara ringkas sebagai berikut. Kebijakan peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah. Kita lihat dari tujuannya, meningkatkan akses serta menjamin ketersediaan darah aman dalam jumlah cukup serta tepat waktu dan didukung oleh ketepatan indikasi. Nah, apa saja? Pertama, pelaksanaan pelayanan darah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan standar. Yang kedua, pembangunan UTDRS di daerah yang tidak memiliki UTD PMI atau UTD lah, UTD Pemda. Kemudian yang nomor 3, pelayanan darah dilaksanakan dengan sistem distribusi tertutup dan penggunaannya dilakukan secara efisien dan rasional melalui BDRS dan UTDRS. Jadi di rumah sakit dibentuklah BDRS dan UTDRS sehingga darah itu bisa didistribusikan dalam secara tertutup. Kemudian yang nomor 4, membangun jejaring pelayanan darah tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Kemudian yang nomor 5, meningkatkan komitmen masing-masing stakeholder sesuai dengan peran dan fungsinya dalam mewujudkan pelayanan darah yang berkualitas tinggi. Keenam, peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan termasuk rekrutmen dan pelestarian donor darah sukarela. Dan 7, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan dan Depkes. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Nah, kita lanjut ke jejaring pelayanan darah provinsi. Merupakan wadah kerjasama tingkat provinsi. Dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi, UTD Pembina, dan UTD seluruh kabupaten kota, termasuk UTDRS dengan dukungan Pemda Provinsi. Nah, bagaimana manfaat jejaringnya? Nah, ini manfaat jejaring antara lain. Yang pertama, membangun tanggung jawab bersama. Yang kedua, sebagai forum komunikasi, terutama tentang keberadaan darah yang aman. Kemudian yang ketiga, identifikasi dan penyelesaian masalah bersama. Dan yang keempat adalah kualitas pelayanan dan keamanan darah lebih terjamin. Kemungkinan darah kadaluarsa dan kurang dapat dihindari. Nah, bagaimana jejaringnya? Kita bisa melihat di sini dimulai dari Dinkes atau Pemda, ya kan? Nanti ada UTD Pembina, lalu turun ke bank darah. Nah, ya kan? Ada bank darah. Bisa juga nanti ke UTDRS atau UTDC. Nah, UTDC, UTDRS. Dari UTDC ini kerjasama, bisa saling kerjasama juga dengan UTDRS
lalu nanti turun ke bawah, yaitu paling terendah yaitu adalah bank darah rumah sakit. Bank darah rumah sakit baik di kabupaten maupun di kota dalam sebuah provinsi. Nah, ini seperti ini jejaringnya. Jadi ada dua jenis nanti ya kan, garis putus-putus itu eh, berupa garis pembinaan dan koordinasi, sementara garis yang tidak putus adalah garis pelayanan. Nah, seperti ini kira-kira jejaring pelayanan darah provinsi yang dibina atau dibentuk melalui UTD Pembina yang mana difasilitasi oleh Dinas Kesehatan atau Pemda. Oke, kita pindah lanjut ke tugas pokok dan fungsi UTD daerah, UTDC, UTDRS, dan BDRS. Sebagaimana pada tabel berikut ini. Setidaknya ada 11 item. Ada UTDP, UTDC, UTDRS, BDRS. Nah, untuk rekrutmen donor semuanya bisa. Seleksi donor itu hanya di UTD saja, BDRS tidak. Pengambilan darah itu juga tidak dilakukan di BDRS, yang lain iya. Kemudian uji saring, BDRS tidak. Pemisahan komponen, nah ini UDDP ya oke. Kemudian kalau yang UDDC dan UDDRS itu pemisahan komponen secara sederhana saja, tidak kompleks atau yang lebih tinggi. BDRS tidak. Untuk penyimpanan semuanya sama. Untuk distribusi UTDP, UDDC itu bisa melakukan distribusi, sementara UTDRS dan BDRS tidak. Kemudian pemberian darah dan crossmed itu semuanya bisa. Untuk rujukan hanya UTDP, untuk pelatihan hanya UTDP, dan litbang hanya UTDP. Jadi jelas di sini tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai hierarkinya. Oke, lanjut kita garis besar proses transfusi darah. Nah, seperti ini garis dasarnya. Jadi masyarakat itu bisa pendonor atau sukarela atau pengganti ya kan. Nah, itu ke UTD PMI maka terjadi proses rekrutmen donor, seleksi donor, pengambilan darah, pengamanan, pengolahan darah, penyimpanan, distribusi atau transportasi, penyatatan, pelaporan. Nah, kemudian bisa ke rumah sakit, ke BDRS, itu di bank darah, itu adalah penyimpanan atau stok darah yang telah aman, crossmed. Kemudian penentuan indikasi, pemberian transfusi, reaksi transfusi, dan pencatatan pelaporan. Ini adalah tugas-tugas mereka masing-masing antara UTD PMI dan BDRS. Nah, keduanya ini bisa juga dilakukan oleh UTDRS. Artinya tugas UTD PMI dan BDRS digabung jadi satu, terbentuklah UTDRS yang mampu mengerjakan keduanya. Nah, masyarakat yang membutuhkan atau pasien itu ada hal-hal yang perlu mereka keluarkan atau kewajiban mereka. Pertama, biaya, ketepatan indikasi dan waktu pemberian, dan manfaat dan side effect. Ini hal yang terjadi pada masyarakat yang membutuhkan darah, yaitu si pasien. Nah, ini saja, kemudian kita pindah lagi teman-teman. Ini distribusi darah metode cold chain, jadi rantai dingin. Jadi dimulai dari donor darah, kemudian petugas pentingnya ini melakukan kegiatan tersebut, lalu dimasukkan ke lemari darah tadi untuk dilakukan segala nanti uji saring dan crossmed, dan diberikan kepada pasien yang memerlukan. Dalam bentuk ini adalah rantai dingin. Nah, gambar metode rantai dingin yang sederhana pada prinsipnya seperti ini. Nah, kalau darah dikumpulkan dan diperiksa pada satu tempat saja, metode rantai dingin dapat terdiri dari satu lemari es dan satu orang. Yang kedua, petugas penting yang bertanggung jawab atas penyimpanan darah. Seperti terlihat pada gambar di atas. Jadi petugas penting ini petugas yang bekerja di BDRS atau UTDRS atau UTDC atau UDDC PMI. Lanjut lagi kita. Nah, ini gambar metode rantai dingin yang lebih kompleks, ya kan, lebih kompleks. Nah, dimulainya dari mana ini?
Jadi ada mobil unit, ada mobil unit. Mobil unit ini biasanya dia membawa darah, ya kan, membawa darah baik dari PMI, UTD PMI atau dari tempat penyadapan. Jadi ada ruang penyadapan, ya kan, darah disadap pada orang tadi, lalu darah tadi dimasukkan laboratorium, dan laboratorium darah tadi dibawa, ya kan, untuk didistribusikan, ya kan, seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu, baik ke UTD dari UTD PMI ke bank darah. Nah, ini kan bisa seperti itu, ke bank darah. Kemudian kita pindah ke selanjutnya adalah sebagai berikut. Sistem pelayanan transfusi darah tahun 96. Ini yang lama ya. Nah, yang lama itu dimulai dari sebuah rumah sakit, ya kan? Ini kemudian keluarga pasien, lalu ada UTD PMI. Jadi kan di rumah sakit ini ada keperluan darah ini. Lalu pasien ke UTD PMI. Lalu DDS lah terjadi, atau DP, donor keluarga, ya kan? Nah, setelah itu nanti akan terbentuk sebuah produk darah. Nah, keluarga pasien tadi membawa darah tadi dari UTD ke rumah sakit untuk ditransfusikan ke pasien. Nah, dari sini kita bisa melihat yang meminta darah itu keluarga pasien. Kemudian darah tadi dibawa keluarga pasien ke rumah sakit. Dari rumah sakit keluarga pasien membawa permintaan ke UTD. Permintaan tadi ditindaklanjuti, lalu dibawa pasien lagi ke keluarga pasien tadi ke rumah sakit. Nah, yang jadi masalah di sini, apakah si keluarga pasien ini tahu mengenai darah tadi? Harus darah yang memang dicegah jangan sampai rusak atau kelamaan di jalanan. Siapa tahu tadi keluarga pasien tadi membawa darah sehingga dulu dia makan karena kelaparan. Dia tidak perhatikan darah tadi memang baik atau tidak, yang penting makan dulu sebentar, paling 15 menit kata dia, 10 menit. Nah, lalu santai-santai ngobrol, ternyata darahnya tadi sudah kelamaan, misalnya 1 jam 2 jam, lalu dia bawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit ditransfusikan ke pasien. Nah, ini kan tidak dingin lagi karena sudah lewat 1 jam lebih. Ya, ini sistem yang dulu, lalu sistem ini diperbaiki dengan sistem tertutup distribusinya, ya kan? Kita bisa melihat rumah sakit, ya kan? Lalu rumah sakit ada nota kesepakatan antara rumah sakit dengan UTD, ya kan, untuk darah, ya kan, memerlukan produk darah. Lalu di sini tinggal mengambil DDS, dan dari DDS tadi, ya kan, atau juga mobil unit dari UTD tadi. Kemudian darah tadi dibawa setelah diproses rekrutmen, seleksi donor, penyadapan, pemisahan, komponen, penyimpanan, lalu dibawa dengan mobil ke rumah sakit. Jadi darah tadi dibawa oleh petugas UTD atau petugas rumah sakit dengan membawa mobil ambulan dengan school box, ya kan, ke rumah sakit masih dalam kondisi dingin. Nah, setelah itu darah tadi diberikan transfusi kepada pasien. Jadi masuknya ke bank darah dulu dan dibawa ke ruang perawatan. Ini kan lebih bagus nih, tertutup. Segera darah tadi didistribusikan tanpa menunggu-nunggu lagi, dan memang tertutup dalam artian proses membawanya menggunakan ice cool box, atau istilahnya itu dalam kondisi tetap dijaga suhunya tetap dingin. Nah, kita pindah ke persiapan pembentukan UTDRS atau BDRS. Pertama, persiapan SDM di bidang TD, transfusi darah. Jadi ada pendidikan D1 PTTD atau S1 TD atau S2 TD. Mungkin sekarang sudah ada D3 PTTD, mau D3 transfusi darah atau D3 bank darah. Kemudian adanya pelatihan atau magang
Lalu lanjut persiapan sarana dan prasarana, meliputi pembangunan gedung atau gedungnya sudah siap tinggal dibuat sekat-sekat atau direnovasi, kemudian pengadaan alkes, lalu pengadaan habis pakai, yaitu bahan habis pakai. Nah, yang ketiga, izin pembentukan. Pertama, visitasi UTD pembina. Yang kedua, uji kelayakan. Yang ketiga, rekomendasi UTD pembina. Keempat, izin operasional Dinkes. Lalu akreditasi pelayanan darah, yaitu akreditasi rumah sakit. Nah, ini kan penting. Nah, lalu kita pindah ke jejaring pelayanan darah di kabupaten kota. Merupakan wadah kerjasama untuk mewujudkan pelayanan darah yang aman, tepat waktu, jumlah cukup, dan kesesuaian kebutuhan. Dibentuk oleh Dinas Kesehatan, UTDC PMI, Rumah Sakit atau BDRS atau UDDRS, dengan dukungan Pemda atau PMI, PPDI, ya kan, dan masyarakat. Kemudian manfaat jejaring. Satu, membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kedua, sebagai forum komunikasi pemecahan masalah. Yang ketiga, stakeholder saling mendukung. Keempat, kualitas pelayanan dan keamanan darah dapat terjamin. Nah, ini kita bisa melihat jejaring pelayanan darah di kabupaten atau kota. Kerjasama secara tersistem dan didukung oleh nota kesepakatan. Nah, ini pada saat persepsinya seperti ini. Jadi kita bisa melihat dari Dinas Kesehatan, kemudian ada kerjasama dengan koordinasi dengan UTD PMI dan Rumah Sakit BDRS, maka terbentuklah sebuah lingkaran. Jadi UTD PMI dan Rumah Sakit itu terhubung. Nah, jadi dari Rumah Sakit ini BDRS meminta darah aman, kemudian jumlah cukup, tepat waktu, akses mudah, rasionalius. Nah, dari sini kenapa? Karena rumah sakit melalui BDRS itu kebutuhan darah itu dari pasien. Jadi pasien yang membutuhkan darah di ruang perawatan. Nah, dari sini bagaimana caranya supaya dapat banyak pendonor? Jadi ada motivator donor, PPDI dari PMI kepada masyarakat umum untuk menjadi donor sukarela, dan ini pun harus disupport oleh Pemda kegiatan-kegiatan ini. Oke, kita pindah ke peran Dinas Kesehatan dalam jejaring kabupaten atau kota. Pertama, fasilitator dan regulator. Kedua, pemantauan dan pembinaan. Ketiga, ketersediaan donor sukarela dan darah aman. Keempat, koordinator peningkatan mutu pelayanan darah. Dan terakhir, penerima laporan dan memberikan feedback untuk peningkatan kualitas. Nah, lanjut lagi kita. Peran stakeholder utama dalam jejaring tingkat provinsi. Nah, ini ada pada prinsipnya ada 3, yaitu peran Dinas Kesehatan, yaitu koordinator jejaring. Yang kedua, fasilitator dan regulator. Ketiga, pemantauan dan pembinaan. Keempat, penerima laporan dan memberikan feedback. Sementara peran UTD pembina, yaitu antara lain sebagai pembina bersama Dinkes dan pusat rujukan provinsi. Kemudian yang kedua, memastikan pelayanan darah aman dan berkualitas di setiap kabupaten kota. Dan terakhir, UTDC dan UTDRS antara lain, yaitu ketersediaan darah transfusi yang aman dalam jumlah yang cukup dan sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi yang saya bawakan mengenai jejaring rantai dingin darah untuk transfusi darah dari donor darah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam hebat ATLM. Semoga ATLM tambah pintar dan tambah cerdas di Indonesia. Saya Ahmad Le pamit. Bye.